mesinnya. Aku nonton. Nonton saya pecah bukan? Iya saya pecah bukan? Apa nih? Kurang. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, good evening everybody. Terima kasih ya untuk teman-teman yang join pada pertemuan kali ini. Saya mohon maaf ya untuk waktunya juga. Mungkin banyak teman-teman yang lain yang nggak bisa join ya. Tapi insya Allah nanti untuk video recording Zoom nanti akan saya share di YouTube channel. Nah, kayak kemarin kita pas UTS kita sudah mengerjakan tentang reading sama listening kan. Nah, seperti itu. Terus mungkin ada yang WA saya, Miss, atau mungkin
chat saya, inbox, Miss nilainya berapa? Nah, jadi memang belum saya nilai, hasil UTS itu memang belum saya nilai karena masih ada di panitia. Jadi biasanya ditawari mau dikasih sekarang atau nanti, tapi biasanya saya minta nanti pas UAS, jadi sekalian. Jadi kan saya ngoreksinya nanti bebarengan, jadi bisa reading, listening nanti sekalian di struktur. Jadi soal masih di panitia, hasil rekapannya itu masih di panitia. Oke, terus kemarin kita sudah reading sama listening. Nah, berarti setelah UTS kita nggak akan bahas tentang reading TOEFL atau listening TOEFL. Nah, jadi mungkin ada yang bingung, kok susah banget ya soalnya ya. Ya, emang seperti itu ya. Jadi soal reading sama listening yang kemarin itu memang saya buat memang seperti TOEFL preparation ya. Tapi kalau apakah itu model TOEFL testnya yang beneran seperti itu? Mostly iya. Jadi setidaknya tingkat kesulitan reading itu seperti itu. Misal, teksnya itu ya seperti itu ya. Jadi teksnya itu memang ilmiah. Terus teksnya juga bukan teks-teks yang katakanlah simple, tapi memang teksnya yang memang sudah kompleks. Terus juga jenis soal memang seperti itu. Insya Allah itu sudah sesuai dengan kisi-kisi yang saya berikan. Terus untuk listening pun juga seperti itu. Jadi selama biasanya saya ikut di TOEFL preparation memang biasanya jenis apa ya, soal listeningnya itu juga seperti itu. Jadi memang dibuat mirip seperti TOEFL preparation. Nah, jadi mungkin mohon maaf untuk kualitas audio memang seperti itu ya. Tetapi itu memang dari speakernya memang dari native speaker. Jadi memang dari pembicara asing ya. Jadi bukan orang Indonesia. Terus katakanlah dia percakapan di record enggak, tapi karena TOEFL itu tesnya dari luar, maka speaker di listening itu pun juga dari luar ya. Jadi bukan otomatis kan untuk aksen itu memang mungkin agak-agak susah ya. Jadi bukan kayak aksen orang Indonesia tapi belajar ngomong bahasa Inggris. Nah, jadi Miss kalau misal nilainya jelek gimana? Insya Allah saya bantu untuk sertifikat ya. Gini, untuk TOEFL preparation, TOEFL prediction ini intinya saya cuman ngasih gambaran ya. Saya nggak akan uh, ngasih apa ya, katakanlah nilai sesuai dengan skor kalian yang sebenarnya. Yang penting cuma gambaran. Oh, kalau reading tuh kayak gini ya. Oh, kalau listening tuh kayak gini ya. Oh, kalau untuk structure nanti seperti ini ya. Memberikan gambaran aja ya. Selebihnya kalian bisa join atau ikut tes di luar ya. Seperti itu. Oke, nah kita setelah UTS ini kita akan bahas termasuk satu skill yang cukup susah selain listening yaitu structure. Nah, jadi kalau kemarin reading 50 soal, terus listening juga 50 soal, kalau untuk structure, grammar ini cuma 40 soal. Tetapi waktunya itu memang cuma sekitar apa ya? Mungkin sekitar 60 menit. Jadi 60 menit untuk 40 soal. Nah, karena ini structure, maka berarti yang katakanlah yang keluar itu memang structure banget ya, jadi grammar banget. Jadi otomatis kita butuh beberapa meeting untuk kita kayak bahas grammar dasar sih. Tapi sebenarnya kalau untuk structure ini di TOEFL itu memang sebenarnya kita memang seperti bahas satu buku grammar. Sebenarnya kalau di structure sama written expression itu apa ya? Soalnya 40 iya, tetapi bab materinya itu kalau memang sebenarnya itu ada 60 bab. Tapi kan kita nggak mungkin mau belajar 60 bab kan. Jadi sebenarnya ada 60 bab, 60 materi di struktur itu. Soalnya 40, tapi bab untuk membahasnya itu ada 60. Kan kita nggak mungkin ya. Jadi saya paling cuma menjelaskan berapa bab aja. Nah, jadi untuk struktur itu sebenarnya emang nggak instan. Kita nggak bisa belajar cuman 3 kali pertemuan, 4 kali pertemuan enggak, karena memang bulanan. Untuk TOEFL preparation itu khususnya kan bulanan kan. Hampir 6 bulan, 3 bulan itu termasuk singkat. 6 bulan itu kursusnya aja. Jadi setidaknya gini, mungkin ada materi yang kok ini nggak masuk ya di soal, tapi setidaknya gini, kalian coba kerjain aja. Jadi, soalnya kayak gini ya. Jadi seperti itu ya. Jadi kalian bisa prepare. Jadi setidaknya saya ngasih gambaran. Karena 60 bab kan, 60 bab. Jadi
Kita nggak mungkin mau belajar 60 bab itu satu buku grammar yang 300-an halaman kan. Jadi setidaknya beberapa poin-poinnya aja. Nanti selebihnya untuk pengerjaan Miss kok saya nggak bisa ngerjain. Yang penting kalian jawab aja. Yang penting kalian jawab aja. Kalian ada usaha untuk mengerjakan seperti itu. Terus untuk pola soalnya itu seperti ini ya. Saya akan bukakan untuk pola structure sama written expression. Nah, karena di sini itu sebentar. Oke. Oke, nah seperti ini. Sebenarnya memang soal kemarin yang kalian kerjain listening reading itu sebenarnya model paper kan. Nah, cuman karena dikerjain di Google Form jadi mungkin jadi kalian banyak klik next ya. Tapi sebenarnya enak paper sih ya. Jadi kalau untuk structure sama written expression, oke. Ternyata waktunya cuman 25 menit ya. Oke, tapi kalau misal untuk soal kita ya, saya nggak akan batasi pakai 25 menit ya, paling ya 1 jam. Nah, oke, jadi sebenarnya kalau kita pakai model gini, saya sebenarnya pengen kalau reading itu kita batasi 55 menit. Listening itu 40 menit kan, kalau sesuai porsinya kan seperti itu. Tapi saya kasihan gini, ada beberapa mungkin akhirnya WA saya, Miss, saya baru ngerjain berapa soal, akhirnya disconnect. Saya ngerjain baru 5 soal, koneksi saya trouble. Kuota saya habis dan ketika ujian itu ada aja masalah kan. Nah, sebenarnya kalau saya bisa set timingnya itu sesuai dengan soalnya. Misal ya 40 menit ya 40 menit, paling saya kasih 45 menit, tetapi kayak ketika kalian ngerjain tuh apa ya, tes online, waktu itu akan mundur. Jadi katakanlah 25 menit ya udah berarti 25 menit nanti akan turun sampai 0 detik. Mau saya buat seperti itu, tapi nanti jadi masalah. Baru ngerjain berapa soal nanti dia sistem akan nge-close ketika koneksimu nggak bagus atau kuotamu habis. Saya kadang kasihan itu, apalagi kalau untuk online itu cuma 1 kali pengerjaan. Jadi nama email dia akan ke-record. Ketika kalian mau ngerjain lagi, berarti kalian harus punya email lain buat ngerjain. Nah, jadi seperti itu. Tapi ya kita nggak usah pakai model timing ya. Timer waktu kan dia dihitung mundur. Nanti kalian kesusahan lagi karena beberapa aja saya kasih waktu sehari, katakanlah berapa jam aja masih ada trouble. Nah, yang penting kita belajar soalnya. Kalau kalian ikut tes beneran ya waktunya memang sesingkat itu ya. Oke. Nah, kan ini ada structure sama written expression. Miss, kok ada written ya? Apakah written itu ngarang? Enggak. Jadi gini, structure sama written expression itu jenis soalnya beda. Saya akan bukakan sekilas ya. Jadi biar kayak gini ya. Kalau reading listening kan kita udah lihat. Nah, structure itu seperti ini. Jadi waktunya cuma 25 menit, soalnya 40. Berarti 1 menit tuh nggak ada satu soal nggak ada 1 menit ya. Kalian bisa detik sendiri. Nah, di sini modelnya seperti ini. Oke, nah struktur itu gini, modelnya multiple choice, jadi ada kalimat yang nggak lengkap atau incomplete, maka kalian harus memilih jawaban yang benar. Kira-kira ini tuh yang, misal ada soal nomor 1, kira-kira itu yang benar yang mana ya? Jadi kayak fill in the blank, tapi ini ada pilihan ganda. Nah, jadi kalian tinggal milih, yang benar yang mana. Nah, ini model strukturnya seperti ini. Jumlah soalnya ada 25. 25 atau 15 ya? Oke. Jadi soalnya seperti ini. Structure banget, grammar banget iya. Tapi setidaknya kita ada gambaran. Jadi soalnya ternyata sesulit ini. Oke, nah untuk structure dia ada 15 soal. Jadi disuruh milih yang benar. Nah, sedangkan kebalikannya di written expression. Nah, kita disuruh mencari jawaban yang salah karena 3 jawaban itu benar. Jadi entah itu structure, intinya semua opsi di TOEFL itu ABCD, nggak ada I ya, jadi ABCD. Nah, kalau structure tadi cari yang benar, maka kalau di written itu bentuknya seperti ini ya, dia nggak kayak multiple choice. Dia itu sebenarnya kayak seperti ini. Mungkin kalian dulu pernah ngerjain soal model seperti ini ya. Nah, jadi
ada satu kalimat, terus di sini ada kok ada A, B, di bawah kata tertentu itu ada opsi. Nah, kalian harus cari jawaban yang salah karena 3 jawaban di antaranya dia benar. Nah, jadi kebalikannya, structure cari yang benar, kalau di written expression cari yang salah. Nah, jadi seperti itu. Apakah ini grammar banget? Iya, ini grammar banget. Nah, seperti itu. Oke. Ya. Aku kuliah. Oke, seperti itu. Jadi untuk written expression itu soalnya modelnya seperti ini ya. Nah, jadi dari poin 16 sampai ke 40. Oke, seperti ini. Ini model soalnya. Nah, jadi 40 soal tetapi bab materinya itu ada sekitar 60 ya. Kalau di buku TOEFL itu 60 bab. Nah, kita pelajari beberapa aja yang penting ya. Nah, oke. Kita akan ke sini. Oke, nah. Soal TOEFL structure biasanya yang muncul di awal-awal itu pasti ini. Nah, kalau misal kalian punya buku TOEFL, kalian akan atau mungkin kalian googling aja ya. Kalian coba googling structure TOEFL misal. Kalian cari skill 1, skill 2, skill 3 sampai mungkin sampai skill 60. Itu pasti ada. Ada materi, ada pembahasan. Nah, kalian bisa belajar juga dari situ. Jadi, iseng aja structure TOEFL. Kan mungkin akan keluar soal kan. Ya udah structure TOEFL skill 1. Nanti sudah banyak keluar. Di YouTube pun juga banyak ya. Nanti kalian bisa belajar mandiri juga di situ. Nah, untuk skill 1 intinya gini. Kalimat apapun ya, kan kalimat itu intinya dia harus minim terdiri dari subjek dan verb. Minim ya, itu disebut kalimat. Katakanlah, oh saya bermain, I play, saya bermain, saya menulis. Itu udah jadi kalimat. Apakah harus selalu ada objek? Enggak. Kalimat itu minim ada subjek dan verb. Nah, objek itu kan opsional kan, apalagi kalau ada kata keterangan tempat, waktu ya. Saya misal I eat an apple every day. An apple every day itu kan additional information kan. Sebenarnya intinya kan ya udah saya makan selesai. Karena memang ada beberapa katakanlah kata kerja yang dia nggak bisa dikasih objek. Objek kan sesuatu yang dikenai. Misal saya tidur, mau dikasih objek kan nggak bisa. Nah, misal katakanlah saya mengantuk misal. Itu juga nggak bisa dikasih objek karena ada kata kerja yang dia nggak bisa dikasih objek. Misal, saya pergi. Terus kasih objek nggak bisa karena pergi itu kan tujuannya, oh tujuan kan, oh pergi kemana. Nah, jadi fungsinya itu. Jadi intinya kalimat itu minim subjek dan verb. Nah, kita akan ke sini. Subjek itu berarti sesuatu yang katakanlah dia doing action ya, pelaku. Subjek itu katakanlah pelaku misal. Nah, terus subjek itu gini, dia bisa terdiri dari 3 poin, yaitu kata benda. Jadi yang sesuatu yang mengacu ke person orang, misal teacher, guru, student, murid, atau mengacu ke thing itu benda. Atau animal, hewan. Subjek itu nggak melulu cuma orang loh ya. Jadi katakanlah misal, apakah harus selalu apa ya, misal nama orang katakanlah ya, apakah harus selalu itu? Enggak, benda pun juga bisa dia. Atau hewan, cat, kucing, kucing makan misal daging misal, itu kan bisa jadi subjek juga. Intinya subjek itu luas. Jadi yang doing action itu enggak mesti harus orang, bisa thing, bisa animal ya. Jadi katakanlah dia biasanya subjek itu selalu diletakkan di depan. Nah, terus mungkin peronan. Peronan itu kata ganti. Misal ketika kalian menemukan kalimat itu ada I, you, we, they, she, he, it. Nah, itu juga termasuk subjek. Dia bisa jadi pelaku katakanlah ya. Tapi ini kan refers to person kan. Nah, terus he atau she dia bisa luas lagi ya. Jadi dalam artian gini, kalimat itu misal ketika kalian menemukan soal entah itu mungkin di TOEFL, kalian nggak mungkin menemukan kalimat itu mungkin depannya akan he titik-titik atau she titik-titik. He atau she itu kan dia bisa lebih luas kan.
Bisa he itu intinya kan dia laki-laki, berarti bisa mengacu ke seseorang yang menunjukkan laki-laki ya, misal my brother. Terus apa lagi ya, my father. Bisa nama orang, Lucky misal. Dia lebih luas. Atau intinya sesuatu yang merujuk ke laki-laki. Misal the president misal, atau mungkin misal apa lagi ya, headmaster, kepala sekolah, tapi yang laki-laki. Jadi intinya he itu luas. Terus she pun juga gitu. Mungkin kalian jarang menemukan kalimat yang depannya langsung she ya. Mungkin bisa sesuatu yang lain, yang intinya juga merujuk ke perempuan. My sister, misal my mom. Mungkin katakanlah nama orang Lisa, atau mungkin the girl. Nah, ini kan intinya juga mengacu ke orang kan. Nah, jadi lebih luas dari situ. Bisa. Terus, nah yang non-phrase. Non-phrase itu gini. Non-phrase itu gabungan dua kata. Jadi misal gini. Dua kata itu biasanya dia gabungan dari kata benda sama, mungkin kata benda sama kata sifat. Biasanya ya, biasanya. Nah, misal kata my sister. My sister kan my di sini kan satu kata, sister juga satu kata. Maka dia jadi non phrase atau frase yang disebut. Nah, tapi kan intinya sama, saudaraku. Misal ada kata old man, lelaki tua. Tapi biasanya non phrase itu bacanya dibalik ya, kanan baru ke kiri biasanya non phrase. Atau misal beautiful girl, gadis cantik misal, atau handsome man. Itu juga bisa jadi subjek ya. Nah, misal Nah, katakanlah kita lihat dalam satu kalimat inilah. Nah, my sister goes to Jakarta. Di sini kan kita lihat subjeknya my sister. Iya, dia subjek, tapi kan dia bentuknya kan frase kan. Nah, atau katakanlah goes, oh goes itu verb. Nah, berarti dia subjeknya itu berbentuk non phrase. Nah, jadi seperti itu. Intinya non phrase itu kayak gabungan dua kata yang dia juga bisa jadi subjek. Nah, terus intinya seperti itu ya. Oke, terus apa lagi ya? Oke, nah kita akan ke subjek dulu. Subjek itu bisa berbentuk kayak simple ya, kayak tadi. Oh, I, you, we, they. Yang bentuk mungkin noun atau pronoun, seperti yang tadi sudah dibahas. Nah, terus ada yang bentuknya adalah komplit subjek. Sebenarnya sama ya kayak frase ya. Jadi ketika ada gabungan dua kata atau lebih, nah yang biasanya dia dibentuk dari kata sifat kayak the strong man, beautiful girl, beautiful woman. Nah, itu disebut juga subjek. Nah, intinya subjek selalu datang sebelum kata kerja. Intinya itu. Jadi urut subjek dan verb. Oke, terus verb. Verb itu intinya gini ya. Verb itu kata kerja. Verb apakah bisa disebut predikat? Iya, tapi sebenarnya predikat itu kan, kalau kalimat itu kan subjek predikat ya, atau subjek verb. Sebenarnya kalau di dalam, cuma beda istilah sih. Kalau di bahasa Indonesia kan subjek predikat kan, tapi kalau di bahasa Inggris kan biasanya subjek dan verb. Biasanya itu. Nah, sebenarnya eh, yang bisa termasuk verb itu apa? Nah, sebenarnya yang bisa termasuk verb itu luas ya. Misal ketika kalian itu ada verb 1 misal, verb 2, verb 3, verb ing. Nah, ini termasuk verb. Nah, ini termasuk verb. Kita akan coba gini, misal. Oke, kira-kira verb 1 itu apa? Misal, oh kalau verb 1 itu biasanya kalau untuk present. Mungkin kalian masih ingat, present itu kalau untuk I, you, we, they, dia kan kata kerjanya nggak pakai S atau ES kan. Misal, I study English. Nah, seperti ini. Kalau yang belajar kan, kalau kalian masih ingat, oh present tense itu kata kerjanya dengan S atau dengan S. Tetapi kalau untuk subjek yang he, she, it, maka dia kan menggunakan S atau ES.
Misal, kalau yang belajar saya karena I kira doyan S kan, berarti I study. Oh, kalau yang belajar katakanlah my sister sebagai she misal. Maka dia nggak bisa study, tapi jadi studies. Nah, jadi ini bisa jadi, ini maksudnya verb-nya itu di situ. Nah, atau katakanlah ke verb 2. Nah, verb 2 itu kan bisa bentuk reguler sama irregular kan. Nah, misal reguler itu berarti yang beraturan kan. Nah, kira-kira apa? Biasanya dia kiranya adalah D atau ED. Misal walk jadi walked. Nah, ini juga termasuk verb, tapi dia bentuknya past tense kan. Nah, terus kalau irregular itu berarti kan tidak beraturan. Contohnya apa? Nah, misal it verb 2 kira-kira apa? It at kan. Nah, ini kan verb 2. Maka ini juga bisa disebut verb meskipun dia bentuknya irregular, tapi kan intinya kata kerja. Nah, seperti itu. Terus misal kata right Road. Nah, oke, seperti itu. Right road written. Oke. Terus kita akan ke verb 3. Kita akan ke verb 3 atau yang disebut juga participle. Verb 3 itu disebut participle. Participle itu biasanya digunakan untuk pasif. Jadi misal gini. Kan mungkin jarang ya. Terus verb 3 itu digunakan untuk apa? Kalau enggak untuk pasif ya biasanya untuk tenses yang ada perfect. Misal ya, misal. Sebenarnya kalau bahas present bahas tuple structure itu kayak kita belajar grammar ya. Nah, ada present perfect. Ini baru dasar ya. Present perfect itu rumusnya adalah have, has, verb 3. Nah, misal I have eaten, kita pakai ini. Berarti artinya saya sudah makan. Nah, berarti yang ini have eaten itu juga termasuk kata kerja. Nah, misal. Tapi sebenarnya sama. Misal kalau past perfect, rumusnya had plus verb 3. Artinya juga sama sebenarnya. I had eaten. Sama, artinya saya sudah makan. Cuma yang beda adalah penanda waktu. Tapi yang jelas kita tahu bentuknya dulu. Oh, ketika ada had plus verb 3 atau have, has plus verb 3, dia juga termasuk verb. Tetapi dia ikut tenses yang ada perfect-nya. Nah, intinya itu. Terus, itu kan baru di perfect. Bagaimana kalau verb 3 itu di pasif? Nah, pasif itu kan biasanya kan identik dengan yang dikenai kan. Nah, misal gini. Ketika kalian menemukan rumus plus verb 3. Misal gini. I am, misal gini. Ini positifnya dulu. Ini aktif ya. Oke. Misal. Maka pasifnya berarti kan objek itu harus dipindah ke depan kan. Berarti an apple. Kalau pasif kan gitu. Eaten by. Nah, Ya. Oke. An apple. Oh, karena kita butuh. Eaten by. Bentar. To be plus verb 3. Verb 3. Berarti kita butuh to be. An apple itu kan tunggal. Berarti is eaten by me. Nah, jadi yang ini awalnya dia subjek, maka dia jadi objek pronoun. Nah, jadi ketika kalian menemukan ada to be plus verb 3 kayak gini, berarti dia verb. Tapi dia bentuknya pasif. Tapi kan tetap kan kata kerja kan.
Nah, jadi dasarnya itu. Katakanlah kalau kita ke past ya. Sebenarnya sama halnya. Kalau kalian masih ingat, tenses itu kan mungkin ada 16 ya. Mungkin. Itu untuk kalimat aktif, berarti kalimat pasif berarti juga polanya ada 16. Sebenarnya seperti itu ya. Jadi kita ke ringan-ringan dulu aja ya. Kita ke past tense. Past tense tadi itu tuh present ya. Sorry. Dia present berarti S MA. Oke. Nah, kalau past berarti tuh-nya past Was were. tense. Was were. Nah, plus verb 3. Sama sebenarnya rumusnya ya. Misal I at Had. apa ya misal Banana. I ate a cake misal atau mungkin I ate fruits, aku makan buah-buah misal. Pasifnya. Oke, karena ini kan pasif, berarti kita menggunakan pola ya. Oke, berarti objek kan dipindah ke depan kan. Saya makan buah, berarti buah dimakan oleh saya kan. Berarti fruits. Oh, ini tunggal atau jamak? Oh, karena ini jamak berarti pakai were. Intinya subjek verb itu harus selalu ngikut subjek ya. Apakah dia tunggal atau jamak? Intinya itu. Subjek dan verb itu beriringan loh. Jadi dia ibarat kata itu subjek dan verb itu dia harus gandengan. Karena verb dia akan mengikuti subjek. Kalau subjeknya tunggal, maka verbnya ngikut tunggal. Kalau subjeknya jamak, maka verbnya juga jamak. Intinya itu. Beda kan kalau bahasa Indonesia, saya katakanlah misal posisinya saya makan buah-buahan. Buah-buahan dimakan oleh saya sama dimakan kan. Tapi kalau bahasa Indonesia kan nggak bisa kan. Dia mengenal sistem tunggal jamak. Jadi ketika kalian menemukan rumus kayak gini, maka itu disebut dengan verb juga. Oke. Sampai di sini dong. Ini secara konsep dasar oke. Kita akan ke continuous. Rumusnya itu to be plus being verb 3. Oke, misal oke. Pasifnya berarti T. Oke, karena ini present berarti to be-nya juga present ya, maksudnya. Bisa, oke. Is and oke. Nah, berarti T is. Bentar, Miss, tanya. Thinking. Lah, beingnya di mana, Miss? Ini baru ditulis ya. Oh, ya udah. Oke, verb 3 dari drink. Oke, drink, drang, drung ya tulisannya ya. Drang, drung. Bacanya drang. By me. Oke, polanya seperti itu. Berarti ketika kalian menemukan pola seperti ini, itu pasti juga kata kerja, tapi dia bentuknya pasif. Kalau bentuknya nggak pasif ya, berarti ya to be plus verb ing kan. Nah, jadi sebenarnya sama aktif pasif itu juga verb. Cuman ketika kalian menemukan verb itu kok kayak ke tenses verb ing, berarti itu adalah verb juga. Kalau ini kan berarti to be plus verb ing kan berarti aktif ya. Terus kalau katakanlah oke. Kalau untuk past tense berarti tinggal dibalik aja ya. Nah, berarti to be-nya was, were. Nah, sama polanya. Oke, seperti itu. Itu kalau present. Terus katakanlah ketika kalian menemukan future. Sebenarnya yang penting kalian tahu pola ya. Oh, ketika ada verb 3 itu pasti pasif. Nah, terus misal kalau seperti ini.
Kan kalau untuk future itu kan lebih ke Will. Will ya. kan kalau normalnya kan will verb 1. Maka kalau di pasif dia jadi will be verb 3. Will be. Sorry, will be. Oke. Kadang tuh kalau structure kadang nggak ngorek-ngorek ini nggak marah ya. Oke. Itu aktifnya kan misal I will eat Be. yang gampang aja. Be-nya nggak pakai. Misal ini aktif, pasifnya berarti Aktifnya. apples. Will Langsung aja will be eaten ya. Oke, Eaten. by me. Ini. Ketika kalian menemukan pola ini, itu juga verb. Apalagi kalian menemukan pola will verb 1, itu juga verb. Kayak gitu rumus dasar ya. Jadi verb itu luas banget, termasuk dia jenis kata yang hafalannya banyak. Karena sebenarnya gini, kan structure itu memang tenses banget iya. Tapi sebenarnya verb itu sudah menunjukkan tenses sebenarnya. Oke, itu secara dasar. Kita akan ke sini. Terus modal. Selain tadi kita verb itu tenses ya, mungkin bisa bentuk aktif atau pasif kan, tergantung tensesnya. Maka modal itu juga verb. Misal ada kata can, must, shall, will, have to itu harus. Would itu juga termasuk kata kerja. Verb, predikat. Nah, terus atau nah gini, to be itu apakah verb? Wis iya, to be itu verb, tetapi dia itu bukan verb yang kayak verb harus read, walk seperti itu, tapi dia to be yang linking, bentuknya to be yang linking biasanya. Misal ketika kalian menemukan ada subjek dan to be, itu sebenarnya sudah subjek dan verb. Misal ketika kalian menemukan was, were, misal katakanlah setelah subjek itu pasti was, were, as, ma itu verb. Jadi verb itu dia to be present bisa, to be past tense bisa. Nah, nanti di TOEFL itu banyak sekali kok soal itu yang kita harus mendeteksi, oh ada to be-nya itu yang mana. Nah, kita akan langsung eksekusi soal. Nah, di dalam soal structure itu gini. Kan kalau di skill 1 kita fokus bahwa kalimat itu harus ada subjek dan verb. Ya kan? Harus ada subjek dan verb. Tapi kalau di soal TOEFL itu gini. Kita disuruh mencari subjek yang hilang. Kalau tidak, kita disuruh cari verb yang hilang. Itu tok sebenarnya. Nah, jadi kan setidaknya kita tahu subjek itu macamnya ini, verb itu macamnya ini ya. Nah, kita akan coba kalimat yang tidak memiliki subjek, berarti kan subjeknya hilang. Nah, kita disuruh mencari subjeknya itu apa. Apakah, nah gini, structure TOEFL, apakah harus selalu tahu arti? Nggak harus, yang penting kita bisa niteni. Kalimat itu ada subjek, ada verb. Nah, oke. Kira-kira apa? Cars. Kita analisis dulu. Oke. Lock. Bus Ini berarti kira-kira satu. apa? Was Traffic. pick up. Berarti kan ini adalah verb kan? Tetapi Iya. dia bentuknya apa? Pasif kan? Ada was, ada to be, ada verb 3. Tapi ini kan reguler. Berarti ini ada Traffic. verb. Berarti apakah kalian harus fokus ke sini? Nggak usah. Ketika disuruh fokus subjek dan verb. Oh, ini Busnya. ada. Berarti kan nggak ada subjeknya kan? Cari yang kemungkinan bisa jadi subjek. Traffic, iya. Traffic. Yesterday in the morning nggak mungkin. Kata keterangan waktu dan tempat nggak bisa jadi subjek. Berarti kalau nggak C ya D kan? Nah, kita analisis. Di sini ada kata was.
Bus itu kira-kira tunggal atau jamak? Tunggal. Tunggal. Yang kemungkinan tunggal adalah Traffic. Traffic. oke. Kita anak nah seperti itu. Jadi traffic itu kan kemacetan iya. Seperti tadi saya bilang, subjek itu luas. Subjek itu nggak melulu cuma orangnya, tapi bisa benda, hewan atau thing. Nah, oke. Jadi apakah kita harus selalu tahu arti? Nggak harus. Yang penting kita tahu. Oh, ketika ada kita analisis dulu subjeknya mana ya, verbnya mana ya. Oh, kalau ada verbnya hilang subjek, kalau ada subjeknya berarti hilang verb. Nggak mungkin sampai bahas sampai yang belakang-belakang. Nah, oke, di sini sudah ada di keterangannya. Ringing. Ringing continuously. D. The bell. E. C. Was ringing. Pun. Was ringing. Ini The kira-kira phone. tensesnya apa? Was ringing. Present kan. Was Iya, deh. was Present. was kok Passive. present past. Berarti Past. ketika ada verb ing berarti past continuous kan? Past Berarti dia continuous, verb ya. kan? Nah, Ya. kita disuruh cari berarti kalau ada verbnya berarti hilang The subjek. phone. Nah, ketika ini was Phone. adalah tunggal maka the phone. Phone. The bells. Nah, kalau ini the bells berarti a. Were. Ya. Nah, kalau kayak gini gampang ya. Nah, tapi kalau itu bahas soal. Nah, oke. Misal seperti itu. Nah, kita akan ke pola kedua. Kalimat itu tidak memiliki verb. Berarti kalau tadi hilang subjek, berarti ini hilang verbnya. Newspapers. Kita cari, oh subjeknya apa sih? Every morning. Paper. Oke, New berarti papers. E. Ah. B. oke. Yang kemungkinan bisa jadi verb. CD nggak mungkin kan? Karena dia keterangan waktu kan. Berarti Ya. antara A atau B. B. Are delivered. Every ketika itu kita- harusnya A. Oke, gini. Ada tupinya. Gini. Kan verb 3. Newspaper. Oke, kita lihat dulu. Koran. Delivery itu kan present kan? Artinya menyampaikan. Kalau yang B, Mengantar. ada to be, ada verb 3. Berarti itu kan pasif. Berarti disampaikan. Nah, Dikirim. kira-kira yang pas itu atau dikirim. Berarti kira-kira B. yang benar itu A atau B. Dikirim. Koran menyampaikan. Mungkin nggak? Kalau tukang koran menyampaikan bisa pakai A kan? Ya. Misal. Nah, berarti atau postman misal. Oh mungkin kalau ini newspaper dia beda, mungkin nggak dia menyampaikan jadi korannya jalan, terus tahu-tahu udah Horor. ketemu orang. Horor kan, berarti kan Delivery. B kan. Koran disampaikan atau dikirim setiap pagi dan setiap sore. Nah, kadang kayak gini udah agak jebak nih. Jadi kan verbnya itu bisa entah itu aktif bisa pasif kan. Oke. Oke, seperti itu. Penjelasannya ada di sini ya. Oke. Engineers. B. Ah. B. Nah, kalau ini ada subjek itu pasti diletakkan di depan, pasti ya. Oke, engineers. Oke, ini B. adalah jamak. Kadang tuh ada opsi yang kita harus tadi milih ya antara A atau B, tapi ada juga opsi yang otomatis dia kelihatan beda. Itu biasanya dia jadi jawaban. Kalau A, necessary, hopefully, next month itu adalah kata keterangan. Berarti yang ada kata verbnya. Verbnya itu B. cuma satu doang, berarti otomatis B. Maka dari itu, kenapa waktu structure itu dia nggak banyak? Karena kita nggak mungkin ada waktu untuk mengartikan satu-satu. Kelamaan, 25 menit untuk 40 soal itu cepet banget, Bu.
Dan biasanya nggak banyak yang selesai di structure, karena structure itu kan biasanya orang itu satu listening dia sudah pusing, habis listening dia tambah reading tambah pusing, tambah structure, banyak yang nggak selesai di poin ini. Karena ya itu, maka dari itu structure waktunya pendek karena kita nggak perlu mikir terlalu dalam sebenarnya. Nah, berarti yang B. Oke, ini jawabannya. Oke, sebentar. Ini ada salah satu. Oke. Terus selanjutnya, kalimat ini sudah memiliki subjek dan verb, tapi nggak sempurna. Mungkin ada yang hilang. Nah, kalau tadi kan, oh kalimat ini mempunyai, kalimat ini hilang subjek. Oh, yang kedua kalimat ini hilang verb kan. Kalau di sini kalimat ini udah subjek dan verb itu ada, tapi kok nggak sempurna ya. Nah, oke. A. Bahan tersalah ya. Salah. D. The 8. plan D. pesawat D. will be late. Ada Oke, kata will landed. be landed. Oke. Alhamdulillah. It itu nggak mungkin. Ya, sebenarnya gini. The plane itu kan subjek, ya kan? Iya. The plane subjek. Kita realistis lah. Ada kata it. It itu subjek loh. Iya. Ya kan? Nggak mungkin dalam Mm-mm. soal TOEFL tuh nggak mungkin dia double subjek, apalagi dia benturan. The plane sama Will be. Nah, ini pun juga sama. Dewi Ayu si dia subjek. Jadi nggak mungkin dia double subjek atau double verb, intinya itu. Nah, ini bisa nggak? Ya, kita analisis ya. Is itu to be, dia verb ya. This can be verb. Ini kan present continuous kan. Berarti ini verb kan. Nah, di sini sudah ada kata landed. Ini verb. Nggak mungkin double verb. Berarti kemungkinan adalah Pesawat titik-titik turun landas. akan dilandas. Landed itu akan di, maksudnya lebih landed itu apa ya? Akan mendarat. Kalau akan take off kan didaratkan. terbang, landing. Landed itu landing, mendarat. Berarti akan didaratkan ya. Jadi seperti itu, intinya gini, nggak mungkin dia double subject, nggak mungkin double verb. Intinya itu. Kalau nggak ada verb cari subjek, kalau nggak ada subjek cari verb. Intinya itu. Oke, siap. Oke. Next, the boy will be going to the movies with a friend. Will be. Will be. Nah, misal kok gini, kok artinya aneh ya, Miss? Will be going, will be verb. Nggak usah mikir aneh apa enggak. The boy itu Going to itu subjek. satu kalimat. Nah, Going to satu kata. he itu kan verb. Nggak mungkin the boy itu tambah he. Ini juga, dia verb juga. Nggak mungkin double verb. Ini bisa, tetapi kan nggak mungkin. Ini double verb. Kalau yang atas AB itu double subject. Berarti kemungkinan D, meskipun agak aneh ya. Will be going to itu future continuous. Yep. Nah, oke. Seperti itu secara umum. Nah, Yep. oke. Itu baru dasar ya. Nanti kita mungkin akan coba latihan-latihan soal ya. Nah, oke. Mungkin untuk skill 1 seperti itu ya. Oke, jadi intinya subjek dan verb itu utama. Itu biasanya muncul di soal nomor 1, 2. Jadi ketika ada subjek, kita harus analisis subjek, verbnya ada nggak. Kalau nggak ada subjek, cari verb. Kalau nggak ada verb, cari subjek. Atau mungkin opsi ketiga, subjek dan verb ada, tetapi ada yang kurang tadi. Mungkin kaitan sama past tense, pasif. Oh, ternyata hilang to be. Ternyata hilang apa. Cuma ada verb 3-nya doang. Nah, seperti itu. Oke. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita Gak ada, Miss. Oke, sebentar ya. Saya akan carikan soal lain.
Oke, jadi seperti itu ya. Nah. Oke, terus untuk hari berikutnya, cuman tadi ada kelas apa ya, prodi apa gitu, intinya keberatan ya. Jadi kadang saya tuh bingung ya, karena mintanya kalau bisa nggak digabung gimana, karena kendala kerjaan ya. Saya juga bingung. Jadi untuk Jumat ini itu sebenarnya TOEFL itu 3 kelas. Jadi kelas C dulu, habis itu kelas A, habis itu kelas B. Jadi 3 jam ini berturut-turut itu seperti itu. Nah, jadi misal kalian nggak bisa join ini, bisa ikut yang nanti jam 6. Atau kalian bisa ikut yang jam 8 ya. Insya Allah untuk link Zoom-nya akan saya share di Telegram ya. Jadi linknya itu beda. Jadi habis ini saya masih ada TOEFL A, habis ini lagi jam 8 ada TOEFL kelas B. Jadi saya tawarkan opsi pada teman-teman yang nggak bisa join ya. Jadi mungkin mohon maaf, aduh Mister itu kok jamnya sak-sae gitu ya. Jadi saya mohon maaf sebesar-besarnya ya, karena saya ngajarnya banyak sekali ya. Jadi saya harus milah-milah. Terus Zoom-nya itu kan antri ya, karena ini kan akun kampus kan. Jadi kalau pakai akun saya pribadi cuma 40 menit ya. Zoom itu gratis kan 40 menit. Sementara kalau akun kampus kan dia bisa durasi, dia bisa lebih ya. Dalam artian dia nggak terbatas waktu. Nah, tapi kan kita juga harus antri kan sama dosen lain. Nah, jadi akunnya saya itu ekonomi syariah, bukan akun pribadi, karena ini akun kampus kan. Jadi pakai sistem antrian, guys. Jadi nggak sembarang saya bisa ngasih jam-jam ya. Tapi memang kita antri, oh jam ini nanti dipakai ini, jam ini pakai ini. Karena ini Jumat, jadi saya booking untuk 3 kelas berurutan. Seperti itu. Jadi mungkin kalau jamnya itu bisa diganti nggak, Miss? Saya masih harus ngereng-ngereng jadwal lagi sama ngantri. Seperti itu ya. Jadi nggak, kok waktunya sak penake dhewe ya, enggak, cuma karena memang satu kelasnya banyak, kelas saya 30 kelas. 30 kelas sih berarti 30 pertemuan. Otomatis saya harus milah-milah mana yang bisa saya gabung biar efisiensi tenaga. Saya udah di pagi, saya di setiap malam itu ada Zoom, kuliah terus kan, Jumat, kecuali Sabtu break, saya Sabtu break. Jadi saya harus milah, habis milah, saya harus ngantri nih akun Zoom yang sekiranya longgar mana. Seperti itu. Oke. Tadi Miss D3 manajemen ya semester 5 karena hari ini kita ada mata kuliah 2, Miss. Iya, yang pajak itu kan ada kelasnya Bu Yuwita. Saya udah tahu di jadwalnya. Aduh, Bu Ica kok urut ya kalau saya ngambil di jam ke-1 nanti pajak nggak bisa. Kalau saya ngambil di jam ke-2 pajak juga nggak bisa. Terus kelas jam apa ya yang sekiranya bisa semua? Seperti itu. Ya mungkin kita nanti mencoba koordinasi sama Bu Juwita, Miss, mungkin bisa digeser satu mata kuliah biar nggak double gitu. Oh, kalau Bu Juwita itu saya pernah tanya, Bu ini kelasnya urutan iya, mahasiswanya sama iya, berarti dia jamnya biasanya digabung sekalian kan, habis saya langsung biasanya gitu. Jadi kalau Bu Ica, saya sudah koordinasi dari awal. Kayaknya memang kalau kelas berurutan itu memang nggak keberatan kalau diloncat. Tapi insya Allah coba saya atur lagi ya untuk minggu depan ya. Saya coba reng-reng lagi ya. Terus untuk jam 5 kita juga agak berat karena kita baru di jalan. Ya, jadi coba nanti minggu depan saya reng-reng dulu ya. Jadi biar saya harus booking akun Zoom dulu ya. Jadi insya Allah akan saya kabarkan di Telegram ya. Jemput siapa yang jemput? Oh, nanti aku kurang gitu. Itu Siapa itu? Okay. I think this meeting today. Thank you very much for your attention. Kita akan ketemu di minggu depan ya. Dan insya Allah kalau misal kita nggak bisa satu, masalahnya gini, yang D3, yang DPDA itu harinya sama. Yang SAS sih harinya itu meloncat. Itu yang jadi saya bikin bingung. Kalau bisa gini, setidaknya kalau nggak 4 prodi ya, dipisah lah, misal D3 sama S1 gitu mungkin saya masih oke ya. Tapi kalau misal S1 akuntansi hari apa, S1 ekonomi hari apa, kita malam itu kan full saya, jadi full otomatis kan
saya nggak bisa. Jadi setidaknya S1 nanti rundingan hari misal, terus D3. Nah, kalau D3 itu bisa, dia jam 1, jam kedua, pajak akuntansi. Jadi bisa saya majuin di jam pertama. Jam kedua, pengen seperti itu. Tapi ternyata yang SI atau S1 ada kuliah. Jadi saya bingung lagi. Buat ngatur jadwal aja saya masih ngereng-ngereng lagi ya. Nah, jadi seperti itu. Insya Allah minggu depan coba saya cari solusinya. Oke. Ya, Miss. Seperti itu. Kan kalau di jam pagi kan nggak mungkin ya. Kan nggak mungkin. Jadi Kerja kalau semuanya. jam pagi itu sudah sama kelas A. Bentrok lagi, saya bingung lagi ya. Oke, Miss. Karena ngajarnya banyak ABC semua prodi. Semester 1 35. Jadi semua mahasiswa yang jumlahnya berapa ya? Itu saya ngajar. Jadi pusingnya nanti mungkin dinilai ya. Nanti kalau misal nilainya agak-agak telat ya mohon maaf ya. Karena seluruh mahasiswa saya handle. Jadi mungkin butuh waktu yang lama. Oke, Miss. Oke. Seperti itu. Mau sholat dulu nih. Oke. Thank you very much ya for your attention. See you next week ya. Semoga kita dapat jalan pulang yang terbaik ya. Oke. Amin, amin, Terus amin. intinya keep healthy, keep Absen positive gimana, ya. Miss? Gak usah absen. Gak usah absen. Oke. Kasihan yang nggak masuk nggak absen kan Ya, masa ya absen. gitu ya. Oke. Jadi intinya. Iya benar. Nah jadi oke. Intinya selalu sehat ya, selalu semangat, semoga Amin. lancar kuliah Amin. sama kerjanya ya. Seperti itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam. Selamat makan ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Isoma. Siap, Miss. Ya, Miss. Bye, Miss. Pak Budi. Yuk. Silakan langsung kan ya nggak usah. Pak Budi di mana, Pak Budi? Pak Japri, Pak. Assalamualaikum. Ya.